Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini saya sedikit membahas tentang Pak Prabowo. Ya, sekarang ini Prabowo yang sudah mencapai kemenangan dalam Pilpres ya. Dan semoga saja Pak Prabowo bisa menjadi presiden 2024 ini. Saya berbicara mengenai Prabowo di dalam satu hal spiritualnya saja ya. Untuk hal politik saya tidak berani mengungkapkannya gitu. Nah, yang kebanyakan orang itu menilai Prabowo itu adalah orang yang jujur, itu adalah petuah ataupun pesan dari almarhum Gus Dur. Kebetulan saya juga berguru sama Gus Dur juga gitu. Jadi tahu cara berpikirnya itu seperti apa. Gus Dur mengatakan hal itu kepada Prabowo. Makanya saya memberikan suatu pandangan yang lebih detail lagi. Mungkin dalam arti ikhlas itu ada beberapa suatu penjabaran yang berbeda gitu. Ada yang ikhlas itu karena benar-benar menilai Prabowo itu cinta tanah air. Ada punya ikhlas itu Prabowo itu karena usianya sudah lanjut usia, atau juga yang menyatakan ikhlas itu ada kalangan politik ataupun kedekatannya Pak Prabowo kepada Gus Dur, atau juga ada hal lain dan kata ikhlas itu terhadap suatu agamanya ataupun dalam suatu pengabdiannya kepada masyarakat. Maka saya di sini menjelaskan sedikit penjelasan tentang statement Gus Dur menyatakan bahwasanya Pak Prabowo itu adalah orang yang ikhlas ketika menjadi presiden. Nah, saya menilai itu ketika Gus Dur menyatakan hal itu menyatakan bahwasanya Prabowo itu adalah patriotisme, seorang patriot yang nasionalis yang sangat menjunjung negara ini, kebersamaan untuk NKRI. Itu yang saya lihat dari Pak Prabowo. Dikarenakan karena sepak terjang beliau Prabowo itu dari masa-masa ke TNI hingga masuk ke dunia perpolitikannya, itu banyak sekali suatu gejolak-gejolak politik yang Pak Prabowo lalui, ataupun di zamannya Soeharto juga banyak sekali pergolakan politik sehingga melibatkan orang tua Prabowo sendiri yang VS terhadap Pak Harto. Nah, dari situ Pak Prabowo mencerna tentang suatu bangsa ini, kenapa kok ada hal perpolitikan tapi untuk merusak bangsa ini. Makanya Gus Dur itu menilai Prabowo itu seorang patriot dan juga seorang yang mempunyai jiwa pahlawan untuk membangun negeri ini. Nah, itu dalam sisi keikhlasannya. Karena dalam suatu pergaulan juga saya mengenal Prabowo itu justru dari orang tua saya yang dulu orang tua saya itu masih dalam guru spiritualnya di keluarga Cendana. Sedikit menggilas tentang Pak Prabowo itu seperti apa, terus bagaimana Pak Prabowo itu menjalankan suatu bentuk ibadahnya, spiritualnya, itu saja yang saya bahas. Nah, jadi setelah saya mengetahui ataupun
dari orang tua saya menceritakan kepada saya hingga saya mengikuti langkah Pak Prabowo itu sampai sekarang, tetap apa yang dikatakan Gus Dur itu adalah benar. Jadi Pak Prabowo itu seorang patriot yang cinta tanah air. Pak Prabowo ingin memajukan bangsa ini dengan beberapa perbedaan dan beberapa suku, beberapa agama, tidak dipandang semua perbedaan, dan ingin memajukan bangsa ini lebih maju lagi. Itu yang hati kecil Prabowo ingin impikan kepada bangsa ini. Dan juga untuk masalah spiritualnya, Prabowo tidak terlalu condong kepada suatu agama yang Prabowo sekarang agama Islam juga tidak terlalu memperdalam dalam suatu agamanya ataupun dalam hal spiritualnya. Nah, hal spiritualnya itu Pak Prabowo itu ikut-ikut ketika masa zamannya Pak Harto Orde Baru itu, karena menantunya. Jadi sehingga Pak Prabowo itu dikenalkan oleh beberapa kalangan spiritual, orang-orang yang terjun di dunia hikmah gitu. Nah, Prabowo ya hanya pengenalan sekilas saja, ya kadang-kadang biasalah minta tolong ataupun untuk silaturahmi seperti itu. Nah, tetapi tidak terlalu condong banget ke dalam hal spiritual juga, karena Pak Prabowo itu 100% jiwanya nasionalisme. Jadi untuk NKRI sebagai seorang pejuang gitu. Karena yang saya tahu dari sejarah Prabowo itu, dia keturunan dari Temang. Dari zaman Belandanya itu seorang keturunan dari saudagar. Jadi saudagar itu tidak ada bergelutan lebih dalam masalah spiritual ataupun bergelutan lebih dalam masalah agama, yang hanya mereka lakukan itu hanyalah untuk nasionalisme, untuk NKRI. Nah, dari situlah jiwa berpolitikan di keluarganya Pak Prabowo itu sangat kental, sehingga dari zaman Orde Baru sehingga masuk ke zaman sekarang juga, Pak Prabowo selalu optimis untuk menjadi presiden, karena beliau bukan melihat untuk ambisi, ya, justru yang dibandingkan dengan Pak Jokowi, ya, yang saya lihat itu yang mempunyai ambisi besar itu justru Pak Jokowi. Nah, kenapa Pak Prabowo itu kalah dengan Pak Jokowi? Nah, itu banyak suatu unsur dalam suatu pergolakan politik atau pergolakan dalam hal spiritualnya juga. Kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi, itu tetap walaupun gimana pun tetap kalah Pak Prabowo, karena Pak Jokowi itu terlalu kuat dia secara nasab gitu. Karena Pak Jokowi kan pernah raja, jadi susah, kalau tidak ada orang raja itu susah dikalahkan. Nah, kemudian Pak Prabowo itu optimis karena dinaikkan sama Pak Jokowi juga. Pak Jokowi merasa bahwasannya ini sudah saatnya, dan juga sudah 2 kali sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi ketiga kali kan, makanya menarik Prabowo untuk menjadikan presiden. Ya, suatu kerjasama yang baik saja gitu ya, karena dalam hal spiritual itu sudah ada gambaran-gambaran seperti itu, sudah dijelaskan atau sudah ada suatu cerita-cerita yang akan terjadi di masa depan gimana, yang akan terjadi di masa depan gimana, itu di dalam hal spiritual itu sudah ada. Cuma sekarang ini yang saya bicara tentang Prabowo itu bahwasanya view ya, bahwa Prabowo itu seorang nasionalisme yang pakai terhadap Pancasila.
yang selalu ingin menjadi pemimpin yang adil, yang selalu ingin memajukan rakyat, yang selalu ingin rakyat itu semakin kuat gitu. Nah itu Pak Prabowo dalam sistem ataupun dalam hati keikhlasannya. Mungkin kalau misalkan masalah perpolitikan, Pak Prabowo sebenarnya itu nggak jago-jago amat gitu ya, karena Pak Prabowo itu terlalu jujur, kata Gus Dur juga. Makanya karena terlalu jujur, terlalu ikhlas, kayak terjadilah suatu kerjasama antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu, maka insya Allah tahun sekarang Pak Prabowo itu pantas menjadi presiden di negeri ini. Nah, selain itu juga dulunya saya juga waktu periode kedua itu ya, saya itu ingin sekali menaikkan Pak Prabowo untuk menggantikan Jokowi itu, karena memang kesempatan takdirnya itu Jokowi harus 2 kali. Dan juga kalau misalkan ada upaya Prabowo, dulu saya juga ketemu Pak Prabowo itu, akhirnya nggak sampai ketemu juga, kebanyakan calon-calon ujuk-ujuk mentok ke kader, ya udah biarin terima nasib saja. Jadi bisa diakalkan supaya Pak Prabowo bisa mengalahkan Jokowi, tapi memang gambarannya dari kesepuhan dari ilmu-ilmu itu seperti itu. Ya udah, jadi kita hanya menjalankan takdir saja yang telah kita jalani bersama gitu. Makanya saya pesankan ya untuk semua rakyat Indonesia ini, bahwasanya memanglah Pak Prabowo itu orang yang benar-benar ikhlas. Mungkin saling kerjasama aja antara rakyat dengan pemerintahan, insya Allah Pak Prabowo akan mengurangi angka kemiskinan kita dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Jika kalian banyak sekali masalah mengkritik tentang Pak Prabowo itu, bahwasannya untuk menjadi presiden itu katanya itu supaya dapat proyek yang banyak ataupun mendapatkan penghasilan yang banyak, itu salah ya, karena pengkritikan itu sesuai dengan fakta yang Anda logikakan saja, Anda berargumen saja gitu, bahwa sesungguhnya ya keikhlasan Prabowo itu adalah suatu takdir yang telah dijalani Pak Prabowo itu. Semoga dalam pembahasan tentang Prabowo ini kalian bisa memahami dalam sisi spiritualnya Pak Prabowo, sisi agamanya Pak Prabowo, ataupun sisi perpolitikannya juga terserah seperti apa gitu ya. Jadi saya berikan suatu gambaran ini karena Pak Prabowo itu dekat sekali dengan orang tua dan juga sama guru saya gitu. Jadi karena beliau semuanya sudah meninggal ya, jadi saya memberikan satu gambaran kecil saja. Semoga pembahasan saya tentang Pak Prabowo ini bermanfaat buat kalian semua gitu ya. Dan bila itu daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.